Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga ataupun spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Lanjutkan pertempuran turnamen Global Game Competition. Kali ini kita memasuki pertempuran selanjutnya. Pertempuran kali ini antara No-Name atau si Pencil Gun melawan Sylvia, guys. Akhirnya player Amerika terkuat bakal main, guys. Mari kita lihat seberapa kuat player ini. No-Name menggunakan karakter yang sama, yaitu Clockfire, dan Sylvia menggunakan karakter bernama Meteus. Pada awal pertandingan, No-Name menculik NPC dan membawanya sebagai sandera dan berlari segera mungkin selagi bisa. No-Name berpikir jika ia mengabaikan kaos grupnya dan ingin bertarung dengannya, maka ia akan mengabulkannya. No-Name berlari sambil membuat jebakan-jebakan bomnya dan sambil mengisi couch-nya. Tapi oleh sebab itu membuat Sylvia menuju ke arah No-Name dan berhasil menemukannya di lantai atas bangunan. No-Name pun dengan sigap melemparkan dua sandera anak kecil ke arah luar dan membuat Sylvia harus menyelamatkannya, tapi nampaknya Sylvia mengabaikannya. Tapi itu termasuk rencana No-Name yang menduga itu, dan ia berpikir kalau Sylvia memakan umpannya dan bersiap untuk memancing menuju umpan jebakannya. Tapi belum sampai situ, gerakan Sylvia sangat cepat dan dalam sekejap berhasil menyerang No-Name dan menendangnya ke udara, guys. Jika di udara itu membuat No-Name kesusahan, dan alhasil saat di udara ia terkena rentetan serangan dari Meteus ini dan membuat Clockfire tidak berkutik lantaran bom dan jebakan yang ia siapkan itu berada di gedung, sehingga ia tidak bisa melakukan counter attack jika berada di udara. Kemudian ia harus membuatnya menuju ke gedung itu. Selain itu, Meteus juga berhasil menyelamatkan anak yang terjatuh yang dilempar oleh No-Name dengan kecepatan di luar nalarnya, guys. Tapi No-Name memanfaatkan momen itu untuk menyalakan bomnya dan membuatnya menjauh darinya. Pikirnya seperti itu, tapi ternyata belum meledakkan bomnya, Sylvia sudah melesat kembali ke arahnya dan melakukan serangan. No-Name sangat tidak menduga itu saat menonton video pertarungannya dan merasakannya secara langsung itu benar-benar berbeda. Jadi Meteus atau Sylvia ini benar-benar sangat cepat, guys. Selain itu, perkiraan timing dan waktunya juga sangat hebat. Serangannya itu mengarah ke bom yang No-Name pegang dan meledakkannya dan membuatnya terpental membentur bangunan. Selain itu, ditambah anak kecil yang Sylvie selamatkan memegang bom dan melemparkannya ke arah No-Name. Gadis kecil ini bilang, "Kau menjatuhkan ini." Dan boom, No-Name pasrah dan berakhir ia kalah dan terkena bomnya sendiri. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Sylvie. Penonton terkejut lantaran pertandingan berakhir dengan begitu cepat. Hostnya juga berkomentar, 10 detik setelah kontak mata, ia berhasil menyelesaikan pertandingannya. Megumi berpendapat ia pasti dalam keadaan fitnya. Selain itu, Sanraku juga membalas bukan hanya itu, ia juga menguasai kemampuan karakternya dan medan, dan selain itu karakternya juga salah satu yang tercepat. Perhitungan timing, angel, dan lain-lain benar-benar tepat, sehingga ia semakin cepat, guys. Kali ini lanjut ke ronde 2, guys. Nah, kalian udah lihat kan di ronde 1 bagaimana kemampuan si Sylvie ini emang benar-benar sangat kuat, guys. Di ronde 2, No-Name membawa Sylvie ke dalam bangunan yang sudah disiapkan jebakan olehnya. Tapi walaupun di dalam bangunan kecepatannya itu masih sangat di luar nalar, ia juga berhasil menyelamatkan para NPC dan menghindari jebakan bom-bom yang No-Name siapkan. Sylvie dengan meloncat dari satu dinding ke sisi dinding lainnya mendekati No-Name dan memberikan serangannya. Melihat itu membuatnya teringat Sanraku yang melakukan itu saat berada di kondisi terbaiknya, atau bahkan dapat dibilang Sylvie ini versi lebih cepatnya. Sylvie mendekati No-Name dan berkata, "Aku pikir kau sudah menyiapkan sesuatu di ronde pertama dan berpikir aku akan melawannya di daerah kekuasaanmu.
Kemudian dengan keadaan genting, None menyerangnya dengan tiang, tapi Sylvie mampu menghindari semua itu dan menyerang balik. Ini sedikit mengecewakan, ucap Sylvie. None terus menyerangnya dan mengumpulkan sebanyak mungkin data darinya dan akan menyerahkan kepada Sanraku selanjutnya. Karena di sini si None sudah kewalahan banget ya guys, dan terpaksa melakukan pertempuran jarak dekat yang merupakan bukan keahliannya. Tapi saat pertempuran itu ia mengatakan kalau ia pasti akan mendapatkan sushi bintang 5. Penonton dan Sylvie yang mendengarnya terhenti sejenak dan bingung. Ternyata itu adalah pesan dari Sanraku yang akan mentraktir sushi demi event ini. Mereka sudah bicara tentang after partinya, padahal belum selesai ya. Di ronde pertama ia tidak membangun banyak chaos, tapi sekarang sudah agak cukup. None mengeluarkan skill ultimate-nya di dalam ruangan dan menutup jalur kabur Sylvie. Tapi ternyata walaupun di dalam ruangan dan hanya ada dinding, Sylvie mampu menghindari puluhan bom itu yang meledak. Dengan refleks gilanya guys, semua jebakan dan trik itu tidak berlaku terhadap Sylvie. Sekarang HP None tinggal sedikit dan ia ingin mengakhiri ini dengan epic sebagai penjahat dan menyuruh Sylvie untuk membantunya. Kemudian Sylvie menendangnya keluar ke udara dan None berkata, "Ya ini tidak sempurna tapi aku sudah melakukan yang terbaik." Dan bom, ia meledak dan berakhir dengan kemenangan Sylvie. None pun kembali menemui Sanraku dengan wajah ia menahan frustasi ya, dan berkata ia menunggu sushi ke Sanraku. Sanraku menjawab, "Kenapa kau pikir akan mendapatkan sushi setelah pertandingan tadi?" Tapi ya seluruh pertandingan yang dihabiskan totalnya 10 menit. Kemudian None mengatakan kalau Sylvie ini adalah monster. Ia seperti melawan Wesemon yang ditambah 100 agility cuy. Waduh, lawan Wesemon aja udah kewalahan, kalau ibaratnya ditambah 100 agility-nya udah seperti jet petarung ya. Akankah kamu baik-baik saja? Kamu melihatku bertarung kan, Sanraku? Ucap None. Sanraku mengatakan, "Melihat pertarunganmu dengan Sylvie, aku pikir siap menggantikanmu." Tapi jujur, ia sedikit kesal lantaran tujuan utamanya adalah memastikan Kei Uomi bertarung melawan Sylvia Goldberg. Ia dapat bertarung melawan player nomor 1 USA, tapi ia dipaksa harus kalah dan mengetahuinya di awal. Jadi ia sedikit kesal guys. Iya sih ya, jadi untuk event ini sebenarnya demi Kei ya. Dan Sanraku mungkin kita lihat ya di next video bakal seperti apa pertarungan dari si Sanraku ini. Apakah bakal bisa mengalahkan atau mengimbangi si player terkuat Sylvie ini? See you in next video. Bye bye.